Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Anggreni, NPM A1A021086, kelas 1C, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan. Konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme adalah teori belajar yang mengedepankan kegiatan mencipta serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Tujuan konstruktivisme: 1. Membantu peserta didik dalam memahami isi dari materi pembelajaran. 2. Mengasah kemampuan peserta didik untuk selalu bertanya dan mencari solusi atas pertanyaannya. 3. Meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap suatu konsep secara komprehensif. 4. Mendorong peserta didik untuk menjadi pemikir aktif. Keunggulan konstruktivisme: 1. Menuntun keaktifan peserta didik untuk menemukan pengetahuan berdasarkan kematangan kognitifnya. 2. Teori belajar ini fokus pada kesuksesan peserta didik terhadap sesuatu yang telah ditugaskan. 3. Peserta didik dituntut untuk berpikir secara sistematis sehingga bisa membangun pengetahuan secara komprehensif. Progresisme. Aliran progresisme, progres atau maju, adalah sebuah paham filsafat yang lahir dan sangat berpengaruh dalam abad ke-20. Aliran filsafat ini kelahiran Amerika dan pengaruhnya terasa di seluruh dunia, yang mendorong usaha pembaruan di dalam lapangan pendidikan. Tujuan progresisme. Tujuan pendidikan progresisme harus mampu memberikan keterampilan dan alat-alat yang bermanfaat untuk berinteraksi dengan lingkungan yang berbeda dalam proses perubahan secara terus-menerus. Yang dimaksud dengan alat-alat adalah keterampilan pemecahan masalah atau problem solving yang dapat digunakan untuk individu untuk menentukan, menganalisis, dan memecahkan masalah. Humanisme. Dalam teori humanisme lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Pendekatan ini melihat kejadian, yaitu bagaimana dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif. Prinsip-prinsip teori humanisme. 1. Mengusahakan partisipasi aktif siswa melalui kontrak belajar yang bersifat jelas, jujur, dan positif. 2. Mendorong siswa untuk mengembangkan kesanggupan siswa untuk belajar atas inisiatif sendiri. 3. Merumuskan tujuan belajar yang jelas. Manfaat dari humanisme. 1. Membiasakan individu untuk berlaku secara demokratis, partisipatif, dan humanis. 2. Mampu mengubah sikap atau perilaku individu dari yang awalnya tidak baik karena belum mengetahui menjadi baik. 3. Mampu meningkatkan keinginan belajar individu. Tujuan humanisme. Tujuan teori belajar humanis adalah memanusiakan manusia sehingga seorang individu bisa lebih mudah dalam memahami diri dan lingkungannya untuk mencapai akulturasi diri.